Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, pada kajian Ba'da Asar ini saya melanjutkan dari kajian sebelumnya, yaitu tentang keutamaan fadilah berzakat dan bersedekah. Nah, di dalam kitab Raudatul Ulama ada kisah tentang seseorang yang hartanya selamat gara-gara dia berzakat. Ceritanya begini, dalam satu pertemuan di mana Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Khassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah." Yang artinya, bentengilah harta-harta kalian dengan membayar zakat, dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada seorang Nasrani yang lewat dan dia mendengar, bentengilah harta-harta kalian dengan berzakat, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Terpikirlah oleh dia bagaimana dia untuk menjaga hartanya. Dia sedang mengirim orang membawa hartanya untuk diperdagangkan di Mesir bersama kafilah yang besar. Jadi dia pemilik modal, dia pemilik harta, dipercayakan kepada seseorang untuk menjualnya berdagang ke Mesir dalam jumlah yang banyak, yang besar, dan ikut di sebuah kafilah yang lebih besar lagi. Dia khawatir juga ada perampokan, dia khawatir hartanya nanti bisa rugi, hartanya bisa ditipu orang gitu. Maka dia ingin supaya selamat. Dia dengar dari Nabi bahwasanya bentengi harta dengan berzakat, obati penyakit dengan bersedekah. Maka dia pun akhirnya berzakat. Dihitunglah hartanya yang dibawa ke Mesir, yang diperdagangkan, dan hartanya yang ada di rumah dikeluarkannya lah 2,5%. Dia berzakat dengan harapan supaya aman, hartanya itu aman dari penipuan, aman dari perampokan, aman dari kehilangan, seperti itu. Nah, beberapa hari berikutnya ada surat yang datang, ada 2 surat, dan surat ini berasal dari kafilah yang pulang, yang menceritakan di surat pertama yang dia baca itu, orang yang membawa dagangannya tadi bercerita, dia yang kirim surat, dia bercerita bahwasanya telah terjadi perampokan ketika menuju ke kota Mesir membawa dagangan itu. Terjadi perampokan besar-besaran, semua harta dirampok, dibawa sama perampok semuanya. Jadi orang-orang pada merana, orang-orang pada mengalami satu kerugian yang besar. Kemudian setelah selesai membaca surat pertama ini, dia gusar, dia sedih. Aduh, harta saya habis ini. Padahal itu nabinya orang Islam bilang bisa dibentengin harta dengan berzakat. Saya sudah berzakat, saya harus datangin ini, saya harus komplain ini kepada nabinya orang Islam ini, saya harus cari cara untuk menghancurkannya. Tapi dia lihat ada surat satu lagi, dia buka, dia baca surat yang satunya. Nah, isinya disebutkan bahwasanya harta kita, ketika terjadi peristiwa perampokan itu, kata yang menulis surat ini, karyawannya ini, orang yang dia percayakan untuk menjualkan barangnya ini, itu bercerita, saya ketika perampokan besar-besar itu, posisi saya di belakang. Jadi setelah para perampok itu menghabisi bagian depan, bagian belakang itu tidak terlalu diganggu, maka harta kita selamat semua. Jadi ketika baca surat yang kedua, orang Nasrani ini, wah, betul juga ya nabinya orang Islam ini. Kalau begitu saya datangi nih Muhammad, saya akan masuk Islam. Nanti kemudian dia akhirnya masuk Islam
gara-gara dia hidayah Allah ya, dengan dia berzakat. Nah, inti pelajarannya adalah harta itu bisa selamat dengan dikeluarkan zakatnya. Artinya di mana zaman sekarang ini kan lagi banyak tindak kejahatan itu meningkat, ya, perampokan atau pencurian, di mana orang hidup susah ya nekat untuk merampas, mengambil harta orang lain tanpa hak gitu. Atau terjadi penipuan-penipuan. Zaman sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan yang merugikan, atau kehilangan gitu. Nah, dengan dikeluarkan zakatnya itu bisa jadi benteng, selamat dari terzolimi, selamat dari harta yang dizolimi oleh orang-orang zolim seperti itu. Nah, tentu saja semua atas iradah dan kudrat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah obatin penyakit-penyakit kalian itu dengan bersedekah. Ini maksudnya adalah merayu Allah dengan mengeluarkan sedekah. Jadi dikeluarkan sedekah, berharap dengan sedekah yang dikeluarkan ini Allah menyembuhkan penyakitnya gitu. Jalurnya seperti itu, bukan berarti sakit itu bisa sembuh dengan sedekah. Kalau seperti itu kan tidak ada rumah sakit nantinya, orang sakit sedekah aja gitu. Nah, jadi maksudnya adalah dengan sedekah yang kita berikan, kita merayu Allah dalam tanda kutip, supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, seperti itu jalannya. Tentang bersedekah itu bisa mengobati, menyembuhkan penyakit. Banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan tentang kita sampaikan kepada Allah amal baik yang pernah kita lakukan, kemudian kita minta, gitu. Kita minta sama Allah. Kita bersedekah, kemudian kita minta kepada Allah hajat keinginan kita. Nah, itu bisa. Nah, terserah Allah. Ketika Allah mengabulkannya, ya alhamdulillah kita sembuh, kita terlepas dari berbagai kesulitan. Ini saja kuliah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.